Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa Allah berikan nikmat sehat, sehat jiwa raga, sehat jasmani rohani, selalu sabar, selalu ikhlas, selalu semangat, dan kita bisa berjuang melawan kecemasan-kecemasan kita secara lebih baik gitu tiap hari, day by day. Semoga penyakit cemas yang kita alami ini berangsur-angsur pulih, meskipun tidak langsung 100% ya, karena aku tahu ini sangat susah, perlu proses, perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu penerimaan. Karena menurut aku kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk, anggaplah ini suatu anugerah ya. Anugerah itu kan tidak harus sesuatu yang baik, bahkan kita bisa mendapatkan hal baik dari hal buruk sekalipun, termasuk penyakit ini ya, penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatis. Jadi mungkin kalau pada orang pada umumnya yang punya penyakit GERD, mereka kalau GERD-nya gara-gara salah makan, tidak ada sangkut pautnya sama, tidak ada tingkat kecemasannya tidak seperti kita yang mengalami panic attack, mungkin seminggu itu sudah maksimal, insya Allah bisa membaik tanpa gejala-gejala yang lain, sensasi-sensasi yang lain. Sedangkan kita para penderita psikosomatis itu rasanya sangat lebih sulit untuk menyembuhkan GERD kita, karena semakin kita panik, semakin kita cemas, maka GERD kita tidak akan berangsur membaik meskipun kita sudah menjaga pola makan. Itu kalau yang aku alami berdasarkan pengalamanku. Jadi aku akan sharing ke kalian, paling tidak biar kalian tidak merasa sendirian. Masih banyak di luaran sana yang mempunyai penyakit kayak kita, penyakit kecemasan, overthinking, tingkat panik yang berlebih, tetapi bahkan banyak di antara mereka yang belum tahu sampai sekarang, sampai bertahun-tahun pun, kalau mereka mengalami gejala panic attack gitu ya. Bahkan dari beberapa cerita teman-teman, cerita saudara, itu ada yang mengalami gejala sepertiku, malah disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Semoga dengan adanya video ini kita bisa bertukar pendapat, bisa sharing, berbagi ide. Semoga bisa saling menguatkan sehingga nantinya kita lebih bisa mengontrol emosi kita dan menyebabkan asam lambung kita berangsur-angsur membaik, begitu ya. Jadi aku akan cerita ke kalian berbagi pengalaman bagaimana awal mula aku terkena penyakit ini. Jadi kalau menurut orang-orang yang tidak pernah merasakan gejala seperti ini, ketika kita menceritakan kepada mereka tentang penyakit kita, mereka mungkin akan menganggap ini apa, lebay gitu ya. Kok lebay banget sih kayak gitu? Padahal kan tinggal tidak usah dipikirin, udah beres, semuanya selesai. Ternyata pada prakteknya tidak semudah itu. Jadi kita setiap hari, aku setiap hari masih berjuang melawan pikiranku sendiri, meyakinkan diriku sendiri kalau ini nih hanya ada di pikiran kita. Sesuatu yang belum tentu terjadi, kita sudah pikirkan terlebih dahulu. Iya, kalau sesuatu yang baik, malah yang cekat di kepala kita ini sesuatu yang negatif, yang tidak baik gitu ya. Jadi akan sering muncul ketakutan yang paling besar, otomatis takut mati, takut menderita penyakit yang aneh, penyakit yang sudah parah, meskipun dari dokter sudah didiagnosa kalau kita ini terkena
kalau penyakit kita ini adalah GERD, naiknya asam lambung gitu ya, asam lambung kita naik gitu. Nah, awal mula aku terkena penyakit ini pada Juli 2020. Nah, pada Juli 2020 itu tingkat COVID sedang berada di puncak waktu itu. Jadi aku mendengar suara ambulan itu entahlah hampir setiap 3 jam sekali. Aku mendengar berita duka dari musola atau masjid itu selang beberapa jam, dan itu membuatku panik. Setelah aku tapi waktu itu GERD-ku belum menyerang GERD-nya ya, cuma aku panik biasa aja. Nah, karena pada waktu itu semua pembelajaran, karena aku salah satu tutor di lembaga kursus, semuanya online, jadi aku mengajar dari rumah, sehingga aku tidak banyak ketemu sama orang-orang. Aku membatasi diri keluar rumah, kalau tidak penting tidak keluar gitu ya. Ternyata itu cukup mengganggu psikis ya. Kalau kita yang biasanya ceria, biasanya kumpul sama orang banyak, ketika terkungkung di rumah secara tidak sadar itu ternyata sedikit mengganggu kita. Nah, aku sibukkan dengan nonton drama Korea. Aku nontonnya maraton, tidak kenal waktu, karena aku orangnya penasaran. Tidak bisa tuh kayak satu drama aku habiskan 2 minggu atau 3 minggu, maksimal itu 3 hari. 3 hari itu lumayan maraton, lumayan menyita waktu, yang menyebabkan jadwal tidurku itu tidak teratur. Aku bisa tidur tengah malam. Nah, pola hidup yang tidak sehat seperti itu bisa memicu asam lambung naik ya. Pada waktu itu Juli 2020 aku selesai menonton drama Korea. Aku ingat sekali jam 1 malam aku mematikan HP-ku, dan aku sudah ready to sleep nih, udah siap untuk tidur. Setelah aku mencoba untuk tidur, aku tidak bisa. Ternyata aku kok nafasku kok kayak gini ya, aku kok tidak pernah seperti ini sebelumnya, sekarang ini kenapa gitu ya. Jadi panik aku, apa mungkin aku kena COVID ya, padahal aku udah kemana-mana gitu kan. Aku panik, aku mual, belum muntah waktu itu. Gejala awalnya itu hanya mual, sendawa, perut begah, sama nafas nggak plong. Aku tidak bilang sesak ya, karena kalau sesak itu kan kayaknya tidak sampai di titik itu, hanya nafas tidak plong, tidak seperti biasanya. Nah, sampai subuh aku sibukkan dengan cuci baju, masukkan baju ke mesin cuci. Aku pikir dengan aku melakukan hal-hal itu akan lebih baik, ternyata tidak. Akhirnya aku memutuskan untuk telepon suamiku, karena waktu itu suamiku dinas malam. Aku telepon, aku bilang aku sedang tidak baik-baik saja. Aku mual, nafasku tidak plong. Jadi suamiku subuh itu pulang ke rumah menemaniku, karena di seluruh puskesmas atau rumah sakit di kotaku pada waktu itu full dengan pasien COVID, maka aku tidak berani untuk datang berkonsultasi ke puskesmas atau rumah sakit. Aku hanya konsultasi, sharing sama teman-temanku yang bekerja sebagai nakes. Kata mereka, diagnosa mereka, oh mungkin ini asam lambungnya naik gitu. Emang asam lambung bisa menyebabkan ini ya, nafas tidak plong? Iya bisa katanya gitu. Minum aja ini kayak penetral asam lambung, kayak polisi lain. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk beli obat-obatan yang disarankan oleh teman-temanku. Setelah aku konsumsi, loh kok tidak better, di aku itu kok tidak ngefek. Jadi mulai paniklah aku. Semakin aku panik, maka nafasku itu semakin berat untuk bernafas ya. Aku semakin mual, kadangkala aku muntah, tapi perutku tidak sakit. Aku cuma mual, keliengan. Itu gejala awalnya. Akhirnya aku memutuskan pergi ke salah satu perawat yang dia buka praktek senior gitu, perawat senior yang buka praktek di rumah. Setelah dari sana, diagnosa dia pun sama, aku terkena GERD atau asam lambungku ini lagi naik gitu. Dikasih beberapa obat, habis seharian aku minum, alhamdulillah better. Tapi keesokan harinya secara tidak sadar mungkin aku masih tetap panik, aku masih
berusaha atau mesti mikir kok sampai lama sekali sih, kok biasanya pusing minum obat selesai, ini kok tetap sih. Jadi aku tuh orangnya tidak sabaran gitu loh, pengen cepet sembuh. Nah, kalau asam lambung itu semakin kita panik, semakin kita ingin cepet sembuh, maka asam lambungnya semakin naik gitu. Kalau kita tidak santai, tidak bisa mengendalikan emosi kita, tidak bisa mengendalikan rasa cemas kita, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke dokter lain. Jadi aku ngeyel, tidak mau dikasih tahu gitu. Kalau tidak masuk di otakku, aku akan kayak tolak gitu loh. Aku ke dokter, ada salah satu dokter, dia juga buka praktek di rumah. Aku cerita gini-gini, ternyata sama diagnosa dokter pun aku ini GERD, asam lambungku naik, dikasih lah obat-obatan. Tapi ini better dari yang pertama, karena aku ngerasa nyaman konsultasi sama dokter itu, meskipun dokter itu dokter umum ya. Aku ngerasa nyaman, jadi setelah dari dokter itu tanpa minum obat aku feel better. Di jalan kok enakan ya, sampai rumah minum obat 2 hari 3 hari berselang kumat lagi, aku mual lagi. Pokoknya selama, singkat cerita, selama 1 atau 2 minggu itu aku kayak masa terpuruk ya, kayak orang-orang kok sehat, aku kok enggak gitu. Kayak rasanya aku nih orang yang punya penyakit yang paling parah gitu. Kayaknya aku nih besok mati nih. Ya Allah, itu benar-benar ya, penyakit panik itu benar-benar sangat mengganggu. Aku sampai katanya kalau sampai di pikiranku nih kayak yang aneh gitu, bukan aneh lagi, kayak ngawur gitu pikirannya, kayak menghitung katanya kalau orang mau meninggal itu pas tepat hari lahirnya. Jadi setiap hari lahir kuku enggak nih gitu. Pokoknya sangat-sangat menyiksa ya. Padahal orang lain lihatnya kita tuh biasa-biasa aja gitu loh. Cuma kita yang ngerasakan kita tuh paling sengsara. Jadi aku sampai tidak ngurusi anak-anakku, tugas-tugas sekolah aku izin tuh udah ngerjakan selama 1 minggu. Tidak ngurusi makanannya keluargaku, aku hanya peduli sama diriku sendiri ya. Ya Allah, pokoknya dalam waktu 2 minggu itu aku bener-bener kayak ngerasa berdosa sekali. Tapi gimana ya, emang itu yang aku rasain gitu. Ternyata memang butuh support dari keluarga. Jadi aku karena tidak berangsur membaik, aku kok gemes, kok ada sembuh-sembuh sih. Aku sudah tanya kesini, yang lain tuh sembuh minum obat ini, aku minum obat ini malah tidak sembuh gitu loh. Jadi aku datang ke dokter yang aku anggap ini bikin aku ngerasa lebih baik gitu ya. Aku konsul lagi sampai hafal dokternya, kenapa bu gitu, kenapa lagi bu gitu. Terus kok tetap ya dok, kok lama sekali sih dok gitu, kok tidak sembuh sih dok, biasanya yang lain minum ini selesai, kok aku tidak sembuh sih dok bu gitu katanya dokternya. Ada beberapa teman saya sembuh bukan gara-gara obat-obatan, dia sembuh gara-gara nonton video YouTube. Mungkin ibu nih kena panic attack katanya si dokternya gitu. Apa itu dok? Nanti di rumah mungkin kalau ibu ada waktu, ibu buka YouTube, ibu buka GERD anxiety disorder gitu, biasanya muncul semua bu. Saya kasih resep obat yang biasanya dulu ya bu gitu. Tapi dokter itu tuh jelaskannya enak, jadi aku tuh bikin aku tuh nyaman, bikin aku tuh gak kepikiran. Pokoknya dia menenangkan gitu. Sampai ke rumah coba aku browsing, aku lihat YouTube. Yang pertama aku lihat itu YouTube-nya Mbak Laura Marilyn. Nah setelah nonton video dari Mbak Laura itu benar-benar membuka pikiranku, benar-benar kayak oh ternyata kayak gini nih, pantesan aku udah sembuh gitu. Jadi dari waktu itu sambil sering lihat YouTube yang berkaitan dengan GERD anxiety, sambil tetap jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola pikir. Sebenarnya yang sulit yang jaga pola pikir sih. Kalau pola hidup ya, kayak tidur tepat waktu, olahraga, itu insya Allah bisa sih kita lakukan. Tapi yang paling sulit ini kayaknya jaga pola pikir, bener. Dan itu yang membuat kita tidak sembuh-sembuh, karena pola pikir kita yang begitu takut sendiri gitu. Jadi itu awal aku terkena GERD sama anxiety. Jadi
kenapa aku membuat video ini, karena selama proses penyembuhanku, aku sangat senang jika aku bertemu dengan orang yang sama sepertiku. Jadi tidak usah kita sharing, aku dengarkan ceritanya dia aja sudah, oh ternyata aku tidak sendiri ya, ternyata masih banyak ya orang-orang di luar sana yang punya penyakit sepertiku. Jadi itu membuat aku better gitu, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Jadi semoga teman-teman semua yang kebetulan menonton video ini, yang kebetulan lagi terkena gejala seperti yang aku rasakan selama ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Untuk video kali ini cukup sekian, aku akan lanjutkan di video-video berikutnya. Semoga kita semua selalu berpikiran positif, tidak berpikir aneh-aneh, selalu ikhlas, selalu pasrah. Itu saja sih. Terima kasih, mohon dukungan, like dan subscribe-nya. Bisa sharing di kolom komentar. Semoga membuat kita jauh lebih sehat dari sebelumnya, entah jiwa, baik jiwa maupun raga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.